selamat datang saya ucapkan kepada peserta webinar series. Kita sudah masuk pada season keempat. Kita sudah melewati sesi pertama, yaitu pembukaan, kemudian sesi kedua, Raja Ampat, kemudian sesi ketiga, TNTC, dan sekarang kita akan masuk kepada season keempat, yaitu kawasan konservasi episode 1, tata kelola KKP Kaimana. Adapun tertib yang kita harus patuhi dalam webinar kali ini. Kemudian selama webinar berlangsung, peserta diwajibkan mematikan mikrofon, boleh menyala apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Adapun susunan acara webinar dan juga sesi materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Eli Ahwe selama 20 menit. Kemudian kita akan membuka sesi tanya-jawab selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Nur Isnu Hidayat selama 20 menit. Dan kemudian kita akan membuka sesi pertanyaan kembali selama 10 menit. Jika peserta webinar ingin bertanya atau kurang kejelasan dalam webinar kali ini, kami akan membuka sesi tanya-jawab selama 15 menit. Dan webinar kita akan selesai pada pukul 11.30 sampai dengan 11.35. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu kepada Ketua LPM untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Eli Ahwe, selaku Kepala UPT Pengelolaan KKP Kaimana. Kemudian yang kedua, Bapak Nur Isnu Hidayat, selaku Koridor Manager Conservation Internasional Indonesia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi anugerah terutama kesehatan. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu melalui pertemuan virtual dalam rangka webinar seri Bentang Laut Kepala Burung Papua. Hari ini merupakan sesi yang keempat dan episode pertama. Jadi kawasan konservasi perairan Kaimana untuk episode pertama, tata kelola dari 3 episode yang direncanakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keanekaragaman hayati laut di bentang laut Kepala Burung atau yang kita kenal dengan BLKB merupakan kawasan yang unik sehingga wilayah ini menjadi prioritas dalam konservasi. Selama dekade terakhir ini atau 10 tahun terakhir ini telah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan konservasi yang melibatkan banyak organisasi, termasuk di dalamnya yaitu Universitas Papua. Dan dari kegiatan-kegiatan itu telah ditetapkan lebih dari 3,5 juta hektar kawasan yang merupakan kawasan konservasi, dan di mana 15 kawasan konservasi perairan berada di wilayah ini dari 1/5 yang ada di Indonesia ini. Nah, dalam upaya perlindungan kawasan konservasi ini tidak terlepas dari peran dari manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, peran kelompok manusia yang secara langsung ini tentu yang mendiami daerah tersebut dan secara langsung berkontribusi terhadap perlindungan atau konservasi di daerah kawasan ini. Sedangkan kelompok manusia yang
tidak atau berkontribusi tetapi tidak langsung. Ini adalah kelompok yang tidak mengelola secara langsung, namun memberikan dampak tidak langsung terhadap upaya perlindungan atau konservasi di daerah kawasan ini. Nah, dalam rangka meningkatkan peran dari kelompok-kelompok manusia ini, maka dilakukan upaya penyadartahuan, dan pada masa COVID atau pandemi COVID-19 ini banyak dilakukan melalui media digital ini. Kegiatan ini bertujuan yang pertama adalah mengenal lebih dekat dari KKP Kaimana, kemudian untuk memperoleh informasi mengenai capaian dan tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di daerah Kaimana ini. Dan yang ketiga adalah strategi yang digunakan oleh pengelola untuk mengelola kawasan konservasi secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan bisa menjaring peserta yang antara lain dari dosen, kemudian mahasiswa, kemudian orang-orang yang bekerja di bidang perikanan dan kelautan, kemudian komunitas-komunitas seperti komunitas selam, kemudian komunitas pengelolaan kawasan wisata pesisir, dan masyarakat umum yang tertarik dengan topik-topik yang disampaikan pada hari ini. Bagaimana telah saya sampaikan tadi, pada pagi hari ini kita memiliki dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Eli Awe, selaku Kepala UPT Pengelolaan KKP Kaimana. Dan yang kedua adalah Bapak Nur Ismu Hidayat, selaku Koridor Manager Conservation Internasional Indonesia. Saya kira tidak berpanjang lebar yang perlu saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada panitia yang telah mengorganisir kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berlangsung secara kontinu dari beberapa kegiatan yang terdahulu, dan kurang lebih masih ada 2 kegiatan ke depan. Pada akhirnya, saya selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Papua, pada hari ini membuka secara resmi webinar seri Bentang Laut Kepala Burung Papua, sesi keempat, Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, episode yang pertama tentang tata kelola. Selamat berseminar, selamat berdiskusi, semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kepada kita semua. Akhirnya, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Pak Budi. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, selamat berseminar. Terima kasih kepada Ketua LPPM Unipa yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita, webinar kita pada pagi hari ini. Kakak. Baik, moderator kita pada pagi hari ini dibawakan oleh Bapak Devi Pada. Saya akan membacakan profil daripada profil dari Bapak Devi Pada. Bapak Devi Pada adalah BA Senior Researcher. Beliau belajar tentang marine biologi dari Universitas Samratulangi Manado. Terjun ke dunia pengelolaan laut dan pesisir sejak tahun 2003 dengan menjadi file asisten untuk program USAID Natural Resource Management Project 3 atau NRMP 3 Regional Sulawesi Utara, dan kemudian menjadi konsultan jangka pendek untuk kegiatan skensi atau monitoring bersama CIA di Raja Ampat pada
tahun 2008 bergabung secara resmi dengan CIA Indonesia di program Kaimana sebagai Staf Skensi dan Monitoring sampai dengan akhir 2012. Dan kemudian pindah ke Sorong untuk koordinasi kegiatan-kegiatan Skensi atau monitoring CIA dan di BHS. Kemudian sejak Februari sampai dengan Juli 2020 ditugaskan oleh CIA untuk mendukung pengelolaan mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi perairan di BHS melalui inisiatif Blue Abadi Fund atau BAF. Secara sejak tahun 2009 ikut terlibat dalam monitoring ekologi bersama LPPM, Unipa, dan lembaga mitra lainnya untuk memonitor kondisi terumbu karang dan biomasa ikan di BHS. Waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan. Baik, terima kasih pembawa acara atau MC kita pada webinar pagi ini. Terima kasih untuk pengantar dan perkenalan yang sudah disampaikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sudah hadir pada webinar pagi ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya ditugaskan oleh panitia untuk menjadi moderator untuk episode tentang tata kelola KKPD Kaimana. Dua pembicara kita seperti yang sudah diumumkan tadi, ada pertama Bapak Eli Awe selaku Kepala PTD Kaimana, dan Nuris Musdayat, saya biasa panggil Mas Ismu, untuk yang merupakan Koordinator Manager untuk Konservasi Internasional Indonesia di program Kaimana dan FAK-FAK. Saya akan membacakan profil dari kedua narasumber ini. Mungkin bisa ditampilkan filenya, panitia. Teman-teman panitia bisa menampilkan profil dari narasumber. Oke, baik. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Eli Awe. Beliau merupakan Kepala UPT Pengelolaan KKP Kaimana di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Beliau merupakan alumni Sekolah Tinggi Perikanan STP di Jakarta, jurusan Teknologi Penangkapan Ikan. Kemudian di antara tahun 1999 sampai tahun 2002, beliau pernah bekerja di kapal ikan Filipina dengan jabatan terakhir sebagai nahkoda kapal Persein dengan home base di General Santos dan kantor cabang di Jayapura. Di Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana dari mulai honor sampai dengan PNS, jabatan terakhir beliau adalah sebagai sekretaris dinas, kemudian dimutasi di Kesbang Pol Kaimana dari Maret 2019 sampai 2020. Pada bulan Januari 2020 beliau dilantik sebagai Kepala UPT Pengelolaan KKP Kaimana. Saat ini di KKP Kaimana beliau mengefektifkan kurang lebih 11 Pokmaswas di 5 distrik yang terhenti karena pengalihan kewenangan bidang pengawasan ke provinsi. Demikian untuk narasumber pertama kita, Bapak Eli Awe. Kemudian untuk narasumber yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Bapak Nur Ismu Hidayat. Beliau merupakan Koordinator Manager untuk Kaimana FAK-FAK dari Conservation International Indonesia. Beliau merupakan alumni dari Universitas Diponegoro yang pernah mengikuti beberapa simposium internasional seperti International Coral Reef Symposium di Hawaii tahun 2016, kemudian International Congress for Conservation Biology di Prancis 2015, dan
Society for Conservation GIS Conference di California tahun 2011. Ditugaskan oleh CI sejak tahun 2009 sebagai GIS Officer, kemudian menjadi koordinator untuk monitoring dan GIS pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 beliau menjadi senior koordinator untuk monitoring dan program monitoring dan sains di Berhad Seascape. Dan sejak tahun 2017 dipercaya oleh CI Indonesia untuk menjadi program manager di FAK-FAK dan Kaimana saat ini. Demikian profil dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan mulai masuk dengan pemaparan atau presentasi dari kedua narasumber. Presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Eli Awe. Presentasi akan dibawakan dalam 20 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab pertama selama 10 menit. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Pak Eli untuk membawakan pemaparan. Dipersilakan. Baik, selamat pagi peserta webinar semua. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Oke, baik. Pertama-tama, sebagai umat yang beriman, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada dalam webinar. Merupakan penghormatan bagi kami UPT Kaimana karena mendapat episode pertama dalam kegiatan yang dilakukan dalam acara tata kelola UPT Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana. Baik dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis UPT KKP Kaimana, ini ditetapkan melalui pertama Deputi Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang kawasan konservasi perairan Buruwai, Arguni, Kaimana, Teluk Etna, dan perairan sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Kemudian melalui Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat nomor 19 tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana. Dalam pengelolaan UPT Kaimana, dalam strukturnya, pertama Kepala UPT, saya sendiri, kemudian Kepala Subbagian Tata Usaha, lalu Kepala Seksi, terdiri dari Kepala Seksi Wilayah 1, Kepala Seksi Wilayah 2. Kepala Seksi Wilayah 1 itu Buruwai dan Arguni, kemudian Kepala Seksi Wilayah 2 itu Kaimana dan Teluk Etna. Masing-masing terdiri dari 3 koordinator lapangan, tentunya koordinator penyuluh dan pendidikan lingkungan, kemudian koordinator perlindungan dan pengawasan, dan yang terakhir koordinator analisasi sumber daya ikan di wilayah, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2. Dalam pengelolaan ini terdiri dari 4 kawasan di UPT KKPD Kaimana dengan luasan wilayah pengelolaan yaitu terdiri dari 499.804,13 hektar.
Ini merupakan tanggung jawab yang besar karena luasan yang cukup besar. Dari Kaimana itu bagi haluan ke timur, ke utara, dan ke selatan. Ya, jadi luasan yang cukup besar. Kemudian dalam pengelolaan, arah dan kebijakan pengelolaan, pertama pengelolaan berbasis ekosistem dan adat. Arah pengelolaan KKPD Kaimana dilakukan dengan cara mensinergikan pengelolaan berbasis ekosistem dan pengelolaan berbasis adat. Hal ini tidak lain karena keragaman jenis flora faunanya di wilayah perairan pesisir dan Laut Kaimana. Jadi arah pengelolaan menggunakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan aliran jasa-jasa ekosistem yang disesuaikan dengan ketuanan di setiap wilayah pengelolaan KKPD. Kemudian pengelolaan berbasis zonasi. Kawasan konservasi perairan daerah Kaimana dikelola berdasarkan sistem zonasi di 4 wilayah pengelolaan, yaitu Buruwai, Teluk Arguni, Kaimana, serta Teluk Etna dan Yamor. Pengembangan sistem zonasi tujuannya untuk membentuk kawasan konservasi perairan, melindungi dan berfungsi untuk mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan, baik di laut, sebagai sungai maupun danau secara satu kesatuan pengelolaan kawasan perairan, sebagai kawasan bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara lestari, dan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan di Kabupaten Kaimana, serta mengembangkan jasa-jasa lingkungan di dalamnya sebagai bentuk pemanfaatan lestari melalui pariwisata bahari dan marikultur berkelanjutan. Kemudian slide berikut. Regulasi. Iya. Kebijakan pengelolaan KKPD Kaimana berpijak pada regulasi, peraturan, dan perundang-undangan yang ada. Seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007, kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi serta peraturan lainnya yang berkaitan. Berikut pengelolaan kolaboratif. Pembangunan dan pengelolaan KKPD Kaimana akan dilakukan secara kolaborasi atau kolaboratif dengan melibatkan lintas sektoral, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga-lembaga penelitian lainnya. Perlu saya tegaskan bahwa dalam pengelolaan kolaboratif ini secara teknisnya seringkali antara SKPD atau OPD itu terjadi ego sektor. Masing-masing mengelola dan berjalan dengan sektornya masing-masing. Dan hal ini diharapkan agar pengelolaan UPT KKPD ini menjembatani SKPD terkait agar mengkolaborasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan. Ya, baik, berikut itu terkait dengan visi
visi dan misi pengelolaan KKPD Kaimana. Visi yaitu mewujudkan sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan yang lestari, berkelanjutan, berkeadilan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat adat Kaimana, Papua Barat, dan Indonesia untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Visi KKP Kaimana merupakan salah satu alat atau tools untuk mewujudkan visi RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Kaimana sebagai kabupaten yang termaju dan mandiri berbasis pada keunggulan kompetitif, khususnya sumber daya ikan dengan kelimpahan dan biomasa ikan terbanyak di wilayah Asia Tenggara. Pengelolaan KKPD Kaimana merupakan salah satu strategi pengelolaan sumber daya yang terpadu, mulai dari sumber manusia, sumber daya alam, yaitu ikan dan perairan, dan sosial budaya masyarakat. Kemudian dirancang agar bisa bersinergi, adaptif, dan akomodatif. KKP Kaimana dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat yang memberikan manfaat, tentunya manfaat ekonomi secara berkelanjutan dan mempertahankan jasa-jasa ekosistem yang dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan, ketahanan pangan, pariwisata alam, dan tentu industri kelautan yang berkelanjutan. Kemudian misi, yaitu ada 5 misi dalam pengelolaan KKPD. Pertama, KKPD Kaimana dikelola melalui sistem zonasi dengan mengedepankan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat, kemudian melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan di wilayah pengelolaan KKPD Kaimana secara berkelanjutan, dan seterusnya. Baik, berikut. Pak Eli, waktunya sudah 10 menit, ya, tinggal 10 menit lagi. Baik. Tujuan dan sasaran pengelolaan KKPD Kaimana. Secara umum, tujuan pengelolaan KKPD Kaimana adalah menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat, yaitu ketahanan pangan secara berkelanjutan dan terlindung keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem. Tujuan pengelolaan KKPD yaitu ada beberapa poin, di antaranya pengelolaan wilayah-wilayah KKPD dengan sistem zonasi sesuai peruntukan dengan menggunakan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat secara efektif, efisien, dan adaptif. Menerapkan peraturan dan perundang-undangan dalam wilayah pengelolaan KKPD sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan. Kemudian meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, tentunya melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan. Adanya kemitraan dan kerjasama program kolaboratif dalam pengelolaan jejaring kawasan perairan di bentang laut wilayah Kepala Burung atau BLKPB. Sasaran umum pengelolaan KKPD Kaimana adalah wilayah pengelolaan, ada 4 wilayah, yaitu wilayah pengelolaan Uruai, Kaimana, Teluk Arguni, dan Etna, sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014.
Sasaran pengelolaan KKPD Kaimana adalah keanekaragaman jenis, habitat dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, daerah aliran sungai, danau, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan KKPD Kaimana. Kemudian lokasi-lokasi pemijahan ikan atau fish spawning aggregation. Kemudian masyarakat adat dan petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Di Kaimana ini yang sering dikenal dalam kearifan lokal ini adalah sasi. Strategi pengelolaan sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30 tahun 2010, terutama di pasal 6 yang menyebutkan bahwa strategi pengelolaan meliputi strategi penguatan kelembagaan, meliputi program pembentukan dan pemantapan organisasi pengelolaan KKPD Kaimana, peningkatan kapasitas organisasi pengelola KKPD Kaimana, pengembangan sarana dan prasarana, kemudian pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat, pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, dan pengelolaan KKPD Kaimana, pengembangan kolaborasi pengelolaan KKPD Kaimana, kemudian pembentukan dan pengembangan jejaring KKPD Kaimana, sosialisasi dan publikasi, serta monitoring evaluasi kelembagaan KKPD Kaimana. Lanjut. Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan. Itu mencakup 2 sumber daya penting, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mengimplementasikan strategi ini dikembangkan program penelitian, pengembangan, perlindungan habitat dan populasi, kemudian rehabilitasi habitat yang telah rusak, yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi. Monitoring evaluasi sumber daya kawasan. Strategi penguatan sosial. Strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya ini mencakup program pendidikan lingkungan hidup, kemudian pemberdayaan masyarakat sekitar KKPD Kaimana, dan monitoring evaluasi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ada di sekitar pengelolaan KKPD Kaimana. Pak Eli, mohon maaf waktunya tinggal 3 menit lagi, Pak. Mungkin bisa dipercepat. Mohon maaf. Baik. Saya lihat yang penting untuk disampaikan. Baik, terkait dengan perikanan merusak atau perikanan illegal fishing. Ancaman praktek perikanan merusak perairan di Kaimana dilakukan oleh baik nelayan yang berasal dari Kaimana dan sekitarnya, maupun nelayan pendatang dari luar Papua. Dalam pemanfaatan penangkapan berlebih, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan peledak, potasium, dan akar bore. Kemudian lemahnya pengawasan sumber daya kawasan.
Wilayah KKP DKI Mana mencapai lebih dari 1,5 juta hektar, memberikan konsekuensi bagi upaya perlindungan dan pengawasannya. Wilayah KKPD ini yang terbagi menjadi 4 wilayah pengelolaan, tentu saja membutuhkan sumber daya manusia dan dana yang besar untuk proses operasionalisasinya. Sistem pengawasan masyarakat yang terbangun berjalan belum efisien dan efektif guna menjangkau pengawasan di wilayah ini, yaitu 4 wilayah kawasan pengelolaan yang ada. Kemudian pemanfaatan sumber daya kawasan, itu terdiri dari penggalian karang dan pasir pantai. Di Kaimana ini yang lebih dominan adalah penggalian pasir pantai. Itu yang lebih dominan, kemudian yang sangat kelihatan itu di sekitar bandara. Kemudian pemanfaatan mangrove, pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan migas dan gangguan seismik, kemudian pemanfaatan hutan di sungai dan pesisir. Kemudian penangkapan spesies penting atau yang dilindungi. Perburuan buaya, kemudian perburuan sirip ikan hiu, perburuan penyu, dan perburuan spesies yang dilindungi. Perburuan buaya ini beberapa tahun yang kurang lebih tahun 80-an dan 90-an, daerah Kaimana merupakan daerah perburuan buaya yang luar biasa besar, yaitu di daerah Buruwai, Arguni, dan daerah Etna, yaitu Omba dan daerah Yamor. Kemudian isu lingkungan. Ini juga merupakan hal yang penting terkait dengan deforestasi dan sedimentasi. Deforestasi telah terjadi sejak hadirnya perusahaan HPH di Kaimana. Kegiatan logging yang dilakukan oleh HPH di bagian hulu-hulu sungai dan juga dilakukan sebagian masyarakat lokal, menyebabkan tingkat sedimentasi semakin tinggi. Deforestasi menyebabkan laju erosi meningkat dan menyebabkan sedimentasi perairan sungai, muara, dan ujung sampai di laut. Kemudian menyebabkan suplai cahaya matahari ke permukaan karang akan berkurang, terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan-ikan karang tertutupi partikel padat dan menyebabkan kematian Soksantale. Kerusakan terumbu karang berarti kerusakan sumber daya ikan karang akan berpengaruh pada siklus mata rantai makan-memakan ikan yang penting bagi masyarakat lokal dan mengancam ketahanan pangan lokal. Pak Eli, mohon maaf waktunya sudah habis, mungkin bisa ini saja. Baik, terakhir saja terkait dengan sosial budaya, yaitu bahwa pergeseran kearifan lokal ini sangat nampak di terutama wilayah pengelolaan kawasan konservasi KKPD Kaimana. Kemudian hal lain yang tidak kalah penting itu fundalisme di situs-situs budaya, yaitu di sekitar Triton, di tulisan-tulisan dinding dan sekitarnya itu. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat. Terjadi konflik pemanfaatan sumber daya dan juga rendahnya kesejahteraan masyarakat. Baik, demikian yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebih kalau ada hal yang kurang berkenan atau yang kurang, nanti kita akan lebih berkembang dalam sesi forum tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Eli atas presentasi yang sudah disampaikan. Mohon maaf memang karena keterbatasan dengan waktu, sehingga kita harus selesaikan presentasi pertama ini. Jadi terima kasih Pak Eli sekali lagi. Ada
beberapa hal yang saya tangkap dari presentasi yang dibawakan oleh Pak Eli bahwa KKP Kaimana ini sudah memiliki dasar hukum yang tetap, ada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 25 tahun 2019 yang menetapkan kawasan konservasi perairan daerah Kaimana ini yang tadi disebutkan dengan luas sekitar hampir 500.000 hektar dengan 4 wilayah pengelolaan tadi. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang saya tangkap dari tata kelola terkait dengan arah dan kebijakan pengelolaan, terutama bahwa KKPD Kaimana ini pengelolaannya berbasis ekosistem dan adat. Kemudian pengelolaan juga berbasis sistem zonasi, ada regulasi dan proses kolaborasi. Pak Eli tadi juga menjelaskan tentang visi dan misi, serta tujuan, sasaran, strategi pengelolaan, dan isu permasalahan. Baiklah, demikian kita buka sesi tanya jawab yang pertama. Mungkin untuk satu penanya pertama yang kami akan bacakan pertanyaannya, kemudian bisa dijawab oleh Pak Eli. Teman-teman panitia mungkin bisa menampilkan jika ada 1 atau 2 pertanyaan yang sudah masuk untuk kita tanyakan kepada narasumber. Halo, teman-teman panitia, mungkin sudah ada pertanyaan yang bisa ditampilkan? Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Desi Lonto kepada Pak Eli. Pertanyaannya singkat, Pak. Berapa personil yang terlibat dalam pengelolaan KKP Kaimana saat ini? Jadi kira-kira sekarang total berapa personil, Pak, yang ikut di dalam UPT Kaimana saat ini? Silakan, Pak. Baik, personil yang ada dalam pengelolaan UPT Kaimana saat ini, yang dilantik atau yang sudah mendapat tugas lewat SK Gubernur itu ada 3 orang, 4 orang tambah fak-fak. Di Kaimana saya sendiri, kemudian Kepala Seksi Wilayah 1 dan Kasubag TU. Kemudian kawasan wilayah 2, fak-fak yaitu 1 orang. Kemudian memang kami lemah sekali dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan, koordinator penyuluhan dan perlindungan, kemudian pengawasan, logistik, dan itu memang sementara ini belum terisi. Dalam pelaksanaan tugas memang kami dibantu oleh teman-teman dari CI dengan melibatkan mitra terkait seperti pariwisata, kemudian teman-teman Polair, juga dengan teman-teman dari Posal. Jadi untuk personil tetap yang ada di UPT sementara ini baru Kaimana 3 orang, kemudian di fak-fak 1 orang. Demikian Ibu Desi. Jadi memang sangat lemah sekali dengan luasan yang begitu besar. Jadi kurang lebih 500.000 hektar luasan itu dengan tenaga yang sangat minim seperti ini memang sangat kurang dalam pengelolaan KKPD ini. Baik, terima kasih banyak Pak Eli atas jawabannya. Tadi ada satu pertanyaan sebelumnya yang saya mau sampaikan, walaupun bisa dijawab secara singkat saja. Tadi dalam isu dan permasalahan ada disinggung tentang vandalisme. Nah, mungkin tadi yang beliau yang di dalam pertanyaan tadi, apakah kasus-kasus vandalisme apa saja yang sudah terjadi di KKP Kaimana? Apakah ada vandalisme di bawah air, kan kalau kita dengar ada yang coret-coret koral atau vandalisme seperti apa yang terjadi di KKP Kaimana? Iya, kalau yang terjadi di dalam KKPD Kaimana memang di koral hampir tidak kelihatan.
Tapi yang lebih nampak dan dilihat oleh kalangan masyarakat umum itu adalah coretan-coretan yang dilakukan di dinding-dinding yang ada di sekitar Nama Tota dan Mai-Mai. Oke, baik. Terima kasih Pak Eli. Saya pikir kita sudahi dulu dua pertanyaan dalam sesi ini. Nanti setelah presentasi terakhir dari Pak Ismu Hidayat, kemudian kita akan buka sesi yang ketiga untuk pertanyaan yang kemudian kita bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan lain yang disampaikan oleh para peserta. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Eli untuk presentasinya. Mohon untuk tetap stay di dalam Zoom room ini untuk kemudian bisa mengikuti jika ada pertanyaan-pertanyaan lain yang nanti akan disampaikan oleh para peserta. Selanjutnya kita akan mengikuti pemaparan materi dari Bapak Nur Ismu Hidayat terkait dengan tata kelola sumber daya laut di KKP Kaimana. Beliau adalah manajer untuk Fakfak Kaimana Corridor dari Conservation International Indonesia. Mas Ismu, nanti waktunya 20 menit. Mohon maaf kalau saya akan menyela ketika untuk mengingatkan waktu untuk 10 menit, 5 menit, dan 3 menit. Kami persilakan, Mas Ismu. Terima kasih, Mas Devi. Terima kasih kepada Unipa. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang hadir. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Budi, Ketua Kepala LPPM Unipa yang sudah membuka acara ini. Kami tidak akan berpanjang lebar dengan banyak hal, karena kalau menceritakan Kaimana ini bisa mungkin 1 hari 1 malam tidak selesai. Tapi kami coba mengambil beberapa hal-hal pokok, hal-hal kunci seiring dengan tema kali ini, mengenal lebih dekat sejarah, tantangan, strategi, dan pengelolaan KKP Kaimana. Bapak Eli tadi sudah sampaikan terkait dengan strategi pengelolaan, tantangan, kemudian visi misi dan lain sebagainya. Nah, mohon izin saya mewakili teman-teman dari CI, Super Team dari Unipa dan beberapa mitra lain, TNC, ada WWF juga yang berkolaborasi bersama dalam pengelolaan kawasan konservasi Kaimana ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memulai dari kita melihat bicara tentang tata kelola ini, kita tidak bisa lepas dari proses pengembangan kawasan konservasi perairan yang sudah ada ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui dirjennya. Nah, ada 5 step untuk mencapai pengelolaan yang efektif, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di dalam 5 tangga ini ada banyak sekali hal-hal yang detail dan teknis yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai efektivitas pengelolaan. Dari proses yang sekarang sudah terjadi, dari mulai kawasan konservasi itu diinisiasi nomor 1, nomor warna merah, kemudian didirikan, warna kuning nomor 2, nomor 3 kawasan konservasi dikelola minimum, nomor 4 dikelola optimum, dan yang nomor 5 kawasan konservasi mandiri. Nah, kita berharap Kaimana juga dalam perjalanan untuk menuju ke step 1 sampai dengan step 5. Nah, pada kesempatan ini saya coba mengulas sedikit dari mulai sejarahnya, dari tahap inisiasi dalam bentuk timeline untuk milestone-nya. Ini dalam rangka nanti kita mau coba untuk memberikan gambaran sedikit bagaimana monitoring evaluasi itu diterapkan ketika kawasan konservasi ini mulai dikembangkan dari awal. Nah, kita coba pada saat ini kawasan konservasi Kaimana status terakhirnya itu adalah pada level 2, 100% 2, artinya semua checklist tentang kawasan itu sudah didirikan,
itu sudah selesai semua didirikan, sehingga sekarang ini sudah mencapai tahap di hijau awal untuk penetapan kawasan di tingkat menteri. Nah, pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasinya, kemudian standar operasional, pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi, ini sedang dan terus dikembangkan oleh pengelola kawasan konservasi, dan kami dari para mitra pembangunan ini mendukung dalam perencanaan dan pengelolaan dan pengembangan tersebut. Nah, ini adalah kemudian proses pengembangan kawasan konservasi perairan Kaimana. Ini sebelum saya tidak akan bacakan secara detail satu-satu, tapi saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk melihat pola. Jadi yang mungkin paling menonjol pertama adalah saya ingin mengajak melihat yang bendera merah. Nah, bendera merah ini itu ada di tahun 2012 dan 2014. Ini bendera merah ini adalah monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Kaimana, tim Unipa dengan para mitranya untuk data awal, data dasar dalam pengelolaan. Kemudian di bendera orange 2016 dan 2019 itu juga dilaksanakan monitoringnya. Yang awal merah survei, yang kedua monitoringnya. Ini dalam rangka untuk mengulang kembali melihat tren seperti apa trennya sebenarnya dari tahapan pengelolaan ini. Nah, jadi ini ada dua benchmark di situ, ada dua tanda di situ. Nah, kalau kita lihat bersama, ini dari tingkat ini adalah bisa dibilang tanda panah warna biru ini milestone atau hal-hal kunci yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau dilihat dari 2006 mulai dengan survei cepat kelautan dan hingga saat ini today 2020 ini sudah ada SK untuk pengangkatan staf pengelola kawasan konservasi perairan daerah Kaimana. Nah, tadi disebutkan bahwa walaupun ini namanya UPT Pengelola Kawasan Konservasi Kaimana, tetapi mencakup dua wilayah, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana dengan 6 kawasan konservasi. Nah, pola yang ingin kita awal ini lihat adalah bahwa di awal-awal tahun 2008 itu kegiatannya banyak sekali capaian, milestone yang dilaksanakan, kegiatannya banyak, 2010 juga banyak, hingga 2012 dan 2014. Ini masih cukup banyak dan cukup padat. Salah satu yang penting di sini tentang keterlibatan masyarakat, bahwa dimulai dari setelah survei cepat mengetahui potensi, pembentukan tim oleh kawasan Pemda untuk pembentukan tim UPTD, tim pengembangan kawasan konservasi, itu sudah kemudian langsung disambut dengan deklarasi adat. Deklarasi adat 2008 ini di masyarakat, kemudian disusul dengan peluncuran dari menteri, launching dari menteri, terus ada peraturan bupati yang menaungi, kemudian ada disusul survei lain. Jadi dari awal ini masyarakat memang sudah terlibat dari awal pembentukan kawasan konservasi setelah tim dari sains atau penelitian meneliti bahwa hasil Kaimana ini luar biasa sumber daya alamnya dan perlu dijaga untuk keberlanjutannya. Nah, kemudian pada tahun 2010 ini ada mulai menarik. Tahun 2011 sebenarnya ini sudah mulai dengan pendataan. Ada survei persepsi, ada pendataan penyu, terus kemudian ada pendataan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini cukup padat di tahun 2011, ini dimulai sehingga berjalan sampai 2014 dan 2015. Nah, kemudian di 2015 sendiri itu pendataan penyunya, programnya berakhir di situ. Dari data series dari 2011, ada deklarasi zonasi juga bertahap dilaksanakan terus. 2015 salah satunya ada, kemudian ada pemanfaatan pengelolaan juga. Jadi ada bervariasi sekali kegiatan dengan masyarakat. Tapi kemudian
ada poin di mana tahun 2017 itu fungsi konservasi dan PSDKP dialihkan ke provinsi. Nah, ini membuat kevakuman yang cukup panjang dari 2017 ini sampai ke 2018 pertengahan. Nah, kemudian 2018 pertengahan ini juga sebenarnya kegiatan di tingkat community sedikit, tetapi lebih banyak di tingkat high level atau di tingkat pemerintahan kabupaten dan provinsi dalam rangka pengalihan, sehingga harus mengurus SK Gubernur tentang penetapan rencana zonasi, pencadangan, terus kemudian diajukan lagi untuk penetapan menteri. Nah, sehingga lebih banyak kegiatan-kegiatan bersifat yang sangat regulasi, gitu, bukan kegiatan di tingkat masyarakat, di tingkat tapak. Nah, sehingga ini tren ini menarik untuk kita kemudian lihat bagaimana data pemantauan atau monitoring evaluasi untuk tata kelola ini. Nah, jadi kegiatan monitoring evaluasi tata kelola ini seperti tadi, survei dasarnya itu 2012 dan 2014, metodenya kemudian diulang lagi 2016 dan 2019, tidak bisa 1 tahun karena terlalu banyak kampung, ada 17 lokasi, sehingga bertahap dilaksanakannya. Ini yang coba didapatkan adalah melalui FGD, diskusi terfokus, dan informan kunci melalui wawancara, ada sekian yang terlibat. Nah, ada banyak sekali parameter, tapi saya coba mengambil hanya 4 sesuai dengan bahasan kita tentang tata kelola, yaitu ada 4 indikator tentang partisipasi, tentang monitoring penegakannya, peraturan maksudnya, penegakan peraturan, tentang konflik, penyelesaian konflik, dan tentang peraturan penggunaan sumber daya laut di kawasan konservasi. Nah, kemudian kita coba kupas satu-satu tentang partisipasi. Nah, ternyata dari data yang dikumpulkan oleh para mitra pembangunan ini, itu secara umum di Bentang Laut Kepala Burung itu partisipasi menurun. Nah, partisipasi dalam menentukan peraturan pengelolaan sumber daya laut ini menurun ternyata. Pada tahap awal inisiasi 2014, ada catatan tadi bahwa merupakan tahap penting dalam meletakkan berbagai peraturan dasar. Banyak sekali community meeting yang meletakkan aturan-aturan dasar sebelum dibawa ke tingkat regulasi. Nah, itu banyak terjadi kurang dari 2014. Nah, ini sehingga sangat tinggi partisipasinya. Tetapi kemudian tadi ada pengalihan ke provinsi segala macam, sehingga kegiatannya beralih menjadi bersifat regulatif dan mengupgrade ke tingkat provinsi. Ini yang kemudian turun drastis tingkat partisipasi di masyarakat. Tetapi lebih banyak proses regulasi yang terjadi. Dan ini mungkin hampir semua di Bentang Laut Kepala Burung, sehingga trennya partisipasi ini menurun. Nah, kemudian tentang monitoring penegakan aturan. Nah, ini juga menarik, secara umum di seluruh Bentang Laut Kepala Burung atau di Papua Barat ini menurun sedikit, tapi tidak signifikan. Nah, untuk khusus di Kaimana sendiri, itu juga cenderung menurun, walaupun ada yang tetap seperti di Wuruai. Artinya bahwa penegakan aturan itu tetap terjadi cukup baik dari tahun 2012, ini dimonitor sampai 2019. Nah, tetapi di Teluk Etna dan Triton sedikit mengalami penurunan. Ini tadi kalau kita lihat tadi dengan timeline yang tadi, bahwa memang dimulainya pengawasan dari 2011, bahwa pemantauan sumber daya dan monitoring penyu, kemudian program ada yang berakhir 2015, dan pengalihan PSDKP ke provinsi 2017, sehingga 2019 dan 2016 pada saat monitoring ini sudah menurun karena ada proses peralihan tadi. Nah, kemudian tentang penyelesaian konflik, ini menarik. Penyelesaian konflik ini stabil di Kepala Burung, artinya di dalam kawasan konservasi masyarakat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antar pengguna itu meningkat sedikit Kaimana karena garisnya ini masih saling berhimpitan. Tapi secara di Kepala Burung masih stabil penyelesaian konfliknya, waktunya tidak berubah, relatif sama. Nah, kemudian tentang peraturan penggunaan sumber daya laut. Tadi ada indikator ini, bagaimana peraturan ini. Nah, peraturan khusus untuk spesies dan habitat penting, penyu, hiu, teripang,
ini meningkat dengan ada inisiasi-inisiasi seperti SASI, program PAAP, pengelolaan akses area perikanan, kemudian ada program livelihood tadi tentang kepiting di Arguni, sehingga ada meningkat begitu tentang peraturan khusus untuk spesies dan habitat penting. Nah, ternyata hal-hal tadi itu membawa dampak juga dari sisi aspek ekologi dan aspek sosial. Dari sisi aspek ekologi, ini tren biomasa ikan itu relatif menurun baik di TWP Kaimana atau TWP Buruai. Nah, jadi kita ada 2 terumbu karang besar di Kaimana, di Triton, dan di Buruai. Dari hasil pemantauan, 3 kali pemantauan, ulangan pertama dan ulangan kedua, itu relatif menurun kecenderungannya. Nah, ini kalau dilihat dari tren yang tadi tentang pengelolaan yang relatif menurun juga tadi untuk partisipasi masyarakat, ini juga ternyata ada terkorelasi sedikit, tapi ini harus dibuktikan secara statistik dan ini sedang dalam pembahasan untuk papernya untuk dirilis. Tetapi secara kasat mata dari sisi grafik ini ada penurunan biomasa ikan. Jadi partisipasi itu sangat penting supaya MPA ini berfungsi dengan baik. Nah, tren tutupan karang keras ini juga menurun di Triton, tetapi di Buruai ada sedikit peningkatan di situ. Nah, ini terkorelasi juga dengan tadi tidak hanya ikan, tapi karang juga bisa mengalami naik turun. Jadi partisipasi masyarakat untuk menjaga aset mereka sendiri sebagai bagian dari kawasan konservasi itu juga utama. Nah, bagaimana dengan dampak sosialnya? Dampak sosialnya kesejahteraan ekonomi material aset misalnya yang kita lihat. Ini cenderung menurun. Aset ini ada radio, TV, parabola, barang-barang rumah tangga yang tersier, bukan kebutuhan pokok. Nah, ini cenderung menurun dari waktu ke waktu. Nah, ini masih terkait dengan banyak hal, terutama dengan program-program pembangunan, dana desa, selain dari keterkaitannya dengan kawasan konservasi sendiri. Sehingga analisis lebih lanjut kita masih perlukan di sini. Tetapi yang menarik adalah ketahanan pangan, karena indikator biologi tadi adalah sumber daya ikan dan terumbu karang. Ternyata di sisi ketahanan pangannya itu meningkat, artinya bahwa sedikit membingungkan, ikannya turun, tapi ketahanan pangannya naik, ya kan? Nah, ini ketahanan pangan rumah tangga atau kemampuan rumah tangga untuk mengakses aman, bergizi, dan sesuai dengan budaya setempat cenderung meningkat. Nah, ini mungkin perspektif perlu analisis statistik yang pasti, tetapi analoginya adalah ketika ikan menurun secara data, itu belum tentu terasa secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat masih mudah mendapatkan ikan, masyarakat masih baik mendapatkan ikan. Nah, Mas Isnu, mohon maaf, ya? 5 menit lagi, Mas. Oke, siap. 5 menit lagi. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan di bagian diskusi dan tanya jawab. Nah, pemberdayaan politik hak kepemilikan rumah tangga terhadap laut. Nah, hak yang digunakan dari jadi ini kita coba lihat ada 5 hak yang biasa digunakan oleh masyarakat. Hak untuk memasuki wilayah perairan, hak untuk mengambil hasil, hak untuk membuat keputusan, hak melarang orang, dan hak untuk memindahkan pengelolaan sumber daya laut ke tangan orang lain. Nah, dari tahun ke tahun, kecenderungan masyarakat di dalam kawasan itu menggunakan haknya lebih banyak. Yang tadinya hanya 3 hak digunakan, kesempatan berikutnya tambah 4 hak digunakan, kesempatan berikutnya kecenderungannya tidak hanya 1-2 hak saja yang digunakan. Artinya kemungkinan besar untuk memindahkan hak ke pengelola sumber daya lain atau pendatang baru yang mau masuk, ini kecenderungannya ada. Dan ini perlunya nanti pengelolaan, pengaturan bagaimana hak-hak masyarakat ini bisa terlindungi dengan keberadaan kawasan konservasi. Ini jadi PR besar untuk pengelola kawasan. Nah, terkait dengan budaya, keterikatan emosi dengan tempat, ada tempat yang cenderung menurun, ada tempat yang naik. Artinya keterikatan emosi artinya bahwa masyarakat merasa bahwa itu dia punya, sehingga dia harus jaga dan dia harus rawat. Nah, di Buruai itu sedikit menurun, dan di
keseluruhan bentang laut kepala burung menurun. Nah, ini yang harus dijaga dalam pengelolaan kawasan ke depan supaya masyarakat tetap menganggap nilai sumber daya mereka itu utama untuk dijaga terus dan dimanfaatkan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kami pembahasannya. Lebih jauh tentang diskusi kita bisa diskusikan kemudian. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak Mas Ismu atas pemaparan materinya tadi. Luar biasa, memberi perspektif yang berbeda. Kalau Pak Eli tadi bicara tata kelola, visi misi KKP Kaimana, regulasi dan kolaborasi, Mas Ismu saat ini lebih berbicara lebih banyak terkait dengan monitoring dan evaluasinya. Menarik tadi bahwa Mas Ismu di awal mengangkat terkait dengan EKKP 3K Kaimana, status EKKP 3K Kaimana yang merupakan perangkat resmi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk mengukur efektivitas dari pengelolaan sebuah kawasan konservasi. Saat ini sudah ada di 100% sudah ada di tahap 2 dan di tahap yang ketiga di warna hijau, sedang dalam proses memulai menyelesaikan beberapa hal yang perlu dibenahi di dalam tahap hijau tersebut. Kemudian ada proses-proses pengembangan KPK mana sesuai dengan milestone yang telah disampaikan tadi. Dan menarik ada 4 indikator MONEF yang sudah disampaikan terkait dengan partisipasi, monitoring dan penegakan aturan, penyelesaian konflik, serta peraturan penggunaan. Kemudian Mas Ismu tadi banyak menyampaikan terkait dengan hasil atau dampak dari kegiatan-kegiatan monitoring sosial ekonomi serta ekologi yang sudah dilakukan selama ini sejak dari mungkin lebih dari 10 tahun ini. Nah, kita masuk dalam pertanyaan pada sesi yang kedua. Saya ingin memberikan kesempatan untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Nah, sudah ada ini dari teman-teman panitia untuk Mas Ismu. Pertama, dari hasil pendampingan CI selama ini terkait dengan kawasan konservasi perairan, apakah ditemukan spesies baru baik karang maupun biota laut lainnya yang langka atau endemik di Kaimana sehingga bisa menjadi daya tarik peneliti maupun wisatawan? Yang kedua, saat kekosongan atau kurangnya intervensi pengelola kawasan di beberapa tahun, sejauh mana dampaknya bagi pelanggaran illegal fishing dan ekosistem yang ada di sana? Dipersilakan Mas Ismu. Yang pertanyaan pertama ini dari Pak Weda ya, Pak Weda Sasongko. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Devi. Terima kasih juga untuk Pak Weda dan penanya kedua. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Yang kedua dari Adrian Jantewo. Oke, dari Om Adrian, dari Pak Adrian. Ya, jadi kita coba dari yang pertama. Jadi tentang pendampingan CI selama ini, bagaimana, apakah masih ada kemungkinan spesies langka atau endemik yang lain atau tidak. Nah, ini yang sangat penting untuk kita semua pahami bahwa masih banyak hal-hal yang belum dikupas atau ditemukan di Kaimana, Fak-Fak dan Jazirah Bomberai, perairan Bomberai ini. Ini terlihat dari hasil beberapa kali survei dan terutama dari awal sebenarnya dari 2006 tadi, bahwa selalu setiap turun kegiatan survei atau penyelaman itu kecenderungan untuk ada hal-hal baru, misalnya spesies ikan yang kriptik atau yang mirip-mirip, kayaknya ini baru dan perlu dianalisis laboratorium lebih lanjut. Nah, ini hampir semua survei untuk biodiversity itu menemukan hal-hal yang baru di setiap survei. Dari prediksi sendiri masih angka ditemukannya spesies ini masih di bawah angka prediksi, sehingga masih memungkinkan sekali untuk mendapatkan spesies baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan biodiversitas, Kaimana, Jazirah Bomberai ini, perairan Bomberai ini sesuatu yang bisa menjadi surga bagi peneliti biodiversity. Nah, kemudian dari sisi kekosongan, kurang intervensi pengelola kawasan,
di beberapa tahun sejauh mana dampak bagi pelanggaran illegal fishing dan ekosistem di sana. Ini mungkin Pak Eli bisa menambahkan nanti atau dari apa namanya, kita bisa diskusi lebih lanjut tentang ini. Tetapi dari sejauh katakanlah data tentang fish, tentang tren ikan tadi. Nah, ketika tanpa melihat katakanlah hitungan Excel atau hitungan rumus yang canggih-canggih, kita menyelam saja begitu. Kita menyelam rutin sudah 3 kali pengulangan di semua tempat. Itu terasa sekali ada kita kehilangan, mata itu kehilangan ikan yang seperti di awal. Awal itu yang kita bisa dibilang tidak bisa lihat teman sebelah karena ada ikan, bukan karena sedimen. Nah, semakin kemari di beberapa tempat justru sedimen ini yang lebih tinggi. Artinya bukan masalah pelanggaran illegal fishing, tetapi di beberapa tempat lain, terutama yang jauh dari kota, ini ikannya menurun cukup drastis. Yang tadinya ada schooling besar, tiba-tiba kemana schooling ini? Kita coba meminimalisir kondisi alam dengan tetap melaksanakan survei atau pemantauan di musim yang sama. Nah, sehingga kita berharap meminimalisir hal ini, Tetapi secara general, bahkan setelah dihitung, ternyata penurunannya cukup signifikan. Beberapa diskusi dengan ketika survei dan monitoring, itu memang ada aktivitas-aktivitas kapal dari luar Kaimana yang masuk. Kemudian biasa malam hari dan kemudian pergi membawa hasil tanpa melaporkan kepada pemerintah setempat. Ini yang kita asumsikan bahwa ada praktek-praktek yang unreported, unregulated untuk fisheries. Nah, di tren terumbu karang sendiri ada beberapa yang menurun juga. Kita melihat ada beberapa kerusakan akibat bom sebenarnya di beberapa tempat, bom ikan. Nah, inilah perannya jaga laut ini yang istilahnya bisa dibilang sedikit menghilang, bukan sedikit, tapi ada waktu yang cukup kosong ketika dialihkan ke provinsi. Ini yang oleh Pak Eli beberapa waktu terakhir kita mendiskusikan, beliau menggalakkan kembali program untuk menjaga laut ini. Mungkin demikian dulu, Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ismu atas jawaban yang sudah disampaikan. Baik, kalau begitu kita akan masuk kepada sesi yang selanjutnya. Ini sesi pertanyaan yang akan mengakomodir lebih banyak penanya. Kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom chat, dan juga mungkin ada yang bertanya lewat YouTube. Teman-teman panitia jika sudah siap, mohon bisa dibacakan, bisa ditayangkan pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan, saya mau membaca pertanyaan sebelum kita lebih dalam sesi pertanyaan tanya jawab kali ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan yang ditampilkan atau yang ditanyakan kemudian kami akan bacakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian relevan di dalam episode selanjutnya, karena masih ada dua episode terkait dengan KKPD Kaimana ini. Episode yang kedua tentang keanekaragaman hayati dan episode yang ketiga tentang sosial ekonomi masyarakat. Sehingga mungkin kami mohon maaf tidak akan membacakan semua pertanyaan yang ada, mengingat waktu juga. Nah, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari YouTube. Apakah di Kaimana sudah berjalan untuk patroli pengawasan kawasan konservasinya, dan bagaimana kondisinya selama COVID ini? Pertanyaan untuk Pak Eli, kemudian bisa ditambahkan juga oleh Mas Ismu kalau memang ada tambahan. Kami persilakan Pak Eli. Halo Pak Eli. Oh, Pak Eli lagi gangguan koneksi. Saya baru dapat info dari panitia. Mungkin Mas Ismu bisa membantu menjawab ini pertanyaan dari YouTube. Apakah di Kaimana sudah berjalan untuk patroli dan bagaimana kondisinya terkait dengan COVID ini, selama COVID ini? Ya, mohon izin Pak Eli, nanti mungkin Pak Eli bisa setelah koneksi kembali bisa.
memberikan arahan untuk kita semua. Terkait dengan patroli pengawasan dan kawasan konservasinya ini tadi kami singgung sedikit tentang bahwa sudah ada diskusi tentang memulai kembali, menggalakkan kembali pengawasan berbasis masyarakat yang kemudian kita mencoba menyebutnya untuk mempersingkatnya pengawasan berbasis masyarakat di dalam kawasan konservasi perairan itu menjadi jaga laut supaya lebih mudah disampaikan dan diucapkan. Nah, jaga laut ini masih dalam inisiasi kemarin dan beberapa waktu terakhir ketika pandemi ini mulai terjadi. Sebenarnya ini sudah mau diinisiasi sesaat sebelum COVID melanda, tapi kemudian ada COVID sehingga banyak pertemuan dengan masyarakat yang kita tunda untuk memulai inisiasi jaga laut ini kembali. Nah, tetapi ada satu catatan penting bahwa UPT seperti tadi disampaikan Pak Eli, ini sementara baru ada kepala sub atau kepala seksi dengan kepala UPT-nya sendiri untuk melaksanakan program. Sehingga dukungan dari para pihak ini tentunya sangat diharapkan. Selain hanya dari mengandalkan satu pihak, tetapi lebih banyak pihak lebih bagus untuk melaksanakan pengawasan di kawasan konservasi. Nah, satu hal yang kita coba memulai adalah dengan menggandeng para kepala kampung yang ada di kawasan konservasi. Bapak-bapak kepala kampung inilah mereka yang menjadi pemimpin masyarakat dan mereka punya pemerintahan di Republik ini, pemerintahan paling kecil yang bisa menggunakan logo Garuda, artinya punya kewenangan. Nah, sehingga kerjasama ini kita coba bangun melalui Jaga Laut supaya masyarakat bisa terlibat secara lebih banyak berdasarkan atas rekomendasi dari kepala kampungnya untuk Jaga Laut. Nah, bagaimana terus kondisinya selama COVID ini? Nah, karena ada COVID, kita akhirnya sedikit pelan-pelan mengerem sedikit supaya mengerem juga penyebaran COVID di seluruh Kabupaten Kaimana sesuai dengan arahan Bupati bahwa kegiatan di kampung-kampung masih dibatasi dulu sampai pemberitahuan berikutnya. Nah, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan tidak dalam jumlah massa yang besar, tetapi lebih pada koordinasi antar pemerintah kampung secara lebih kecil skopnya. Nah, tapi syukur bisa berjalan. Ini sudah ada kawasan konservasi yang akan memulai. Kalau tidak ada halangan kendala, mungkin September sudah mulai jalan kembali. Mungkin begitu, Mas. Terima kasih banyak, Mas Ismu. Sayang sekali nih Pak Eli belum bisa bergabung dengan kita karena kegangguan koneksi. Jadi mohon maaf, kayaknya pertanyaan ini harus Mas Ismu borong semua ini. Nah, ada pertanyaan ini terkait dengan sinergitas. Bagaimana sinergitas antara terutama untuk mungkin ini maksudnya adalah Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat, dalam hal ini adalah UPT Kawasan Konservasi di Kaimana dan Pak ini dengan Kementerian LHK dalam pengelolaan KKP Kaimana. Bisa mungkin sedikit diuraikan, Mas, sinergitas dengan KLHK instansi ini. Dengan kehutanan ya, Mas ya? Iya. Dan cabang kehutanan ya? Iya, betul. Terutama tentang Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang kayaknya ada cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 di Kaimana ini. Apakah ada sinergi yang terjadi di situ? Atau mungkin dengan satuan instansi dari Kementerian Kehutanan yang lain yang ada di Kaimana mungkin. Iya. Ini menarik sekali pertanyaannya. Sebenarnya ranahnya Pak Eli. Tetapi beberapa waktu kita coba diskusi dengan beliau, Pak Eli, walaupun belum sangat spesifik terhadap instansi tertentu, tapi secara umum tentang pola kerjasama ini. Nah, arahan dari beliau juga bahwa karena sumber daya manusianya masih cukup terbatas, sehingga kerjasama ini dikedepankan oleh beliau untuk memberikan pelayanan terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Nah, salah satu yang penting memang, yang sangat penting dan terkait itu sebenarnya kawasan konservasi penyu, Suaka Marga Satwa. Nah, di Pulau Venu. Nah, tadi di dalam
sejarah kawasan konservasi sendiri ketika di bawah kabupaten pendataan penyu ini terjadi gitu, dan kolaborasinya dengan kehutanan, komunikasinya terjalin pada saat itu. Namun demikian programnya ada sempat terhenti, dan DKP sendiri sudah memberikan bantuan juga. DKP Kabupaten Kaimana memberikan bantuan pada saat itu pos pengawasan jaga laut di Pulau Venue. Nah, sehingga ini sesuatu yang ingin coba digali kembali potensinya ke depan dalam bentuk program kerjasama kah, atau MOU dengan pengelola Pulau Venue. Karena ini berada tepat di dalam target-target konservasi yang ada di Kaimana yang disampaikan oleh Pak Eli. Penyu merupakan salah satunya yang spesies yang dianggap penting untuk dijaga. Pulau Venue-nya adalah dikelola BKSDA, wilayah dalam hal ini masih dalam BKSDA. Kemudian wilayah perairannya itu dikelola oleh UPTD, kawasan konservasi, sehingga ini yang perlu dikolaborasikan ke depan. Ini salah satu contoh. Terkait dengan cabang dinas yang baru, dari perspektif kami sebagai mitra pembangunan, itu kami akan sangat senang sekali untuk menjalin kolaborasi. Nah, semakin banyak kolaborasi, semakin banyak capaian dan pelayanan yang bisa diberikan untuk masyarakat dan untuk menjaga kawasan. Mungkin begitu, Mas. Terima kasih banyak Mas Ismu atas penjelasannya. Pak Eli kayaknya sudah bergabung dengan kita ini. Halo Pak Eli. Siap, minta maaf sekali. Minta maaf sekali. Tidak apa-apa, Pak. Saya yang salah, tapi ini tete jaringan yang salah. Baik, Pak Eli, tadi ada dua pertanyaan yang pada dasarnya sebenarnya cukup sama. Sudah ditambahkan oleh Mas, sudah dijelaskan sedikit oleh Mas. Tapi ini kita ingin mendengar perspektif tambahan dari Pak Eli terkait bagaimana sinergitas atau sinkronisasi antara KKP Kaimana dengan teman-teman yang ada dari Kementerian Kehutanan yang ada di Kaimana, terutama. Baik, tadi saya pertengahan Mas Ismu bicara, tadi saya mendengar separuh. Terkait dengan kolaborasi atau kerjasama dengan terutama di LHK, dari awal kita sudah berjalan sama-sama. Pak Devi ingat pada saat dari KSDA, Pak Nik Tuhuleru ada, itu kita jalan sama-sama karena Pak Devi merupakan salah satu perintis juga awal terbentuknya UPT KKPD Kaimana. Jadi dari awal berjalan dengan teman-teman di LHK itu sudah cukup bagus. Jadi jalan sama-sama. Kemudian pengelolaan terkait dengan daerah-daerah seperti Pulau Venue, kemudian daerah Nusa Ulan, itu kita sudah berjalan sama-sama. Baik terkait dengan pengelolaan di kehutanan maupun juga dengan pesisir. Tapi ada satu hal yang saat ini menarik sekali untuk menjadi perhatian itu, secara umum Papua Barat mendeklarasi sebagai provinsi konservasi. Kemudian tanpa kita sadari wilayah Kaimana ini cukup subur tumbuhnya perusahaan-perusahaan kehutanan. Baik itu di daerah Buruwai, Kepala Air, kemudian Arguni, daerah Etna itu sekitar Yamor, itu Etna itu sekitar Yamor, dan lokasi Afona. Itu sudah menjadi kem-kem perusahaan kayu yang kemudian hari menjadi ancaman bagi kita. Ancaman itu sebabnya beberapa waktu yang bukan berapa, 2 hari Jumat itu saya ketemu dengan Kepala Cabang Kehutanan, Pak Lawalata, komunikasikan terkait dengan ini. Jadi kedepannya supaya semakin sinergi untuk berkomunikasi atau mengomunikasikan HPH yang ada dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang ada di UPT supaya bisa sinergi. Agak bagus karena anak buah yang ada atau kepala seksi yang ada itu dari kehutanan. Jadi komunikasi nanti untuk kedepannya itu
supaya dengan terutama pengambil kebijakan untuk pimpinan yang ada di LHK bisa terjalin dan komunikasi dengan baik. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, melengkapi dari apa yang tadi Mas Ismu sampaikan lebih awal. Baik, terima kasih banyak Pak Eli atas tanggapannya. Saya melihat ada beberapa pertanyaan, tapi beberapa pertanyaan terkait dengan resolusi konflik, masyarakat, dan kayaknya akan lebih pas ketika nanti pada sesi sosial ekonomi masyarakat disampaikan. Saya bacakan lagi satu pertanyaan yang relevan di sini, ada dari Pak Albert Renyaan kepada Pak Eli nih. Terutama dalam hal pengawasan, beliau bertanya bagaimana apa yang menyebabkan sehingga nelayan atau masyarakat nelayan ini belum efektif ikut dalam mengawasi kawasan konservasi perairan yang ada di Kaimana. Silakan Pak. Pak Eli belum di-unmute, Pak. Oh, Pak Eli mungkin unmute dulu, Pak. Baik. Iya, minta maaf. Iya, terkait dengan pertanyaan dari Pak Albert. Iya, terkait dengan itu, memang dalam keterlibatan masyarakat, terutama nelayan, dalam menjaga potensi perikanan yang ada, memang ini akibat dari perubahan pola yang disebabkan oleh pengalihan kewenangan. Tapi dalam pengelolaan ke depan, kita sudah ganti pola ini. Pola yang sebelumnya kita menggunakan pola Pokmaswas, ini menjadi pola jaga laut. Jaga laut ini semua masyarakat di kampung-kampung pesisir akan mengambil peran. Jadi setiap kampung mendapatkan peran untuk menjaga perairannya secara bergiliran. Beda dengan yang Pokmaswas. Pokmaswas itu timnya ditentukan atau ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, tapi pola ini ternyata tidak mewakili semua yang ada di kampung atau kampung-kampung pesisir nelayan. Itu sebabnya nelayan sendiri ambil peran dengan pola jaga laut ini. Nanti semua kelompok patroli yang akan melaksanakan tugas direkomendasikan atau mendapat surat tugas dari kepala-kepala kampung. Dan itu bergiliran. Itu yang sementara kita sedang dorong sosialisasi kepada masyarakat pelaksanaan ini karena pola berubah dari Pokmaswas ke jaga laut. Jadi sementara ini kita maksimalkan untuk sosialisasi karena apa yang mereka lakukan tidak hanya mengawasi, tetapi setiap aktivitas nelayan yang dilakukan mereka menginput datanya. Contohnya, misalnya hanya perahu dayung. Bukan berarti karena dia perahu dayung lalu tidak mendekati atau cari yang potensi merusak. Tapi setiap nelayan, petugas ini harus mendata alat tangkap apa yang dia sementara pakai, kemudian pada saat dia pancing itu jenis ikan apa yang dia mendapatkan. Jadi sedetail itu dalam melaksanakan tugas dalam jaga laut ini. Demikian. Terima kasih banyak Pak Eli atas tanggapan dan jawabannya. Saya pikir kita masih punya sedikit waktu untuk satu atau dua pertanyaan lagi. Saya bacakan satu lagi, ada pertanyaan dari kolom chat di sini. Dari Pak Supandi untuk Mas Ismu. Menurut pendapat Mas Ismu, apa yang berbeda dari Kaimana sehingga kemudian CI melaksanakan pendampingan di Kaimana? Ya. Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya untuk dijawab, tapi menarik untuk dicermati. Artinya adalah kita perlu sedikit memakai kacamata untuk melihat keunikan di setiap perairan yang ada di Indonesia atau Papua Barat atau lebih khusus di satu tempat tertentu. Jadi setiap tempat pasti punya keunikan. Ada lebih, ada kurang, pasti itu ada. Nah,
ketika CI hadir di suatu tempat, itu kita terikat dengan namanya MOU dengan pemerintah Indonesia. Kita harus melaporkan setiap kegiatan yang kita laksanakan. Nah, rata-rata sebagian besar kegiatan kita itu pasti ada inisiasi atau undangan dari pemerintah setempat untuk kita bisa hadir di tempat atau pemerintahan tersebut. Nah, begitu juga dengan proses di Kaimana, di Fakfak, di Raja Ampat, atau di Anambas Natuna, atau di tempat lain yang keberadaan CI. Sehingga CI tidak bisa asal masuk ke orang punya tempat. Gitu. Nah, itu dari sisi regulasi. Tapi dari sisi keunikan, ketika kita ada hadir di satu tempat, kita mengeksplorasi, mensurvei apa sebenarnya potensi sumber daya hayati, keanekaragaman, sosial ekonomi, dan lain sebagainya ada di tempat itu. Yang ini pada akhirnya kita kembali memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat. Ini ada hal-hal yang sangat penting, ini ada hal-hal yang bersifat tata kelola yang mungkin diperlukan dalam menjaga sumber daya. Nah, sehingga ini yang menjadi kunci di sini adalah bahwa ketika ada suatu tempat itu sangat hebat, itu tergantung masyarakat dan pemerintahnya mau dibawa kemana kehebatan tersebut. Nah, ini yang kita berharap di masyarakat yang lebih luas bahwa jangan berpikir bahwa konservasi itu sesuatu yang melarang. Nah, tetapi adalah bagaimana mengatur ini supaya 3 hal tercapai: perlindungannya dapat, pelestarian atau pengawetannya dapat, dan pemanfaatan berkelanjutannya dapat. Nah, hal terakhir ini yang sering dilupakan, jadi orang malah macam tutup mata dengan konservasi. Nah, kita berharap dengan daerah-daerah lain, kalau istilahnya punya sumber daya yang hebat, nah, kita laksanakan konservasi ini dulu. Nah, mau CI, mau siapapun lembaganya, mari kita terima sama-sama. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Mas Ismu atas tanggapannya. Pertanyaan terakhir untuk Pak Eli, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Ismu, kalau terkait dengan ada pertanyaan dari Adrian Jantewo ini, bagaimana pengelolaan SASI, sinerginya atau berdampingan dengan pengelolaan kawasan yang berbasis aturan pemerintahan atau sistem zonasi yang tadi. Kira-kira apakah ada model kolaborasi atau sinergitas atau apapun yang sudah dilakukan di Kaimana untuk bagaimana efektivitas dari SASI ini, bagaimana sistem zonasi KKPD mengakomodir sistem SASI, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Bisa ditambahkan nanti oleh Mas Ismu, tapi kami persilakan yang pertama untuk Pak Eli bisa memberikan tanggapannya. Baik, terkait dengan pengelolaan terutama berbasis adat, memang di Kaimana ini ada pengelolaan yang pengelolaan SASI Gama. Pengelolaan ini memang secara adat sudah turun-temurun dilakukan di sekitar perairan Triton, kemudian Buruai, yaitu Adijaya dan Kambala. Dan ini secara regulasi memang mendukung kelestarian baik biota maupun ekosistem yang ada. Jadi kami UPT memang tetap mendukung dan menopang segala aktivitas terutama terkait dengan SASI ini untuk pengelolaannya ke depan. Halo, Pak Eli. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Mas Ismu, mungkin ada tambahan dari pernyataan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eli? Mungkin hal lain saja Mas, kalau Atalia supaya lebih sudah cukup dengan penjelasan Pak Eli. Oke, baiklah kalau begitu. Saya pikir kita sudah cukup dengan sesi diskusi yang kali ini karena kita memang sudah lebih dari 1,5 jam dari seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi. Kami mohon maaf kepada semua
peserta yang sudah bertanya namun belum kami bacakan, karena beberapa pertanyaan mungkin relevan dalam sesi atau episode yang selanjutnya, karena kita masih ada 2 episode seperti yang disampaikan tadi tentang keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi. Terakhir, sebelum saya serahkan kepada moderator, mungkin ada sedikit closing statement kah dari Pak Eli atau Mas Ismu terkait dengan seminar ini. Saya persilakan Pak Eli dulu untuk closing statement-nya. Baik, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada pihak UNIPA yang telah memfasilitasi adanya kegiatan ini. Dalam pengelolaan UPT KKP DKI Mana memang fokus pada kelestarian ekosistem dan pengelolaan berbasis adat. Jadi tetap memanfaatkan kearifan lokal yang ada, mendorong dan tetap mengutamakan pengelolaannya secara arif dan bijaksana sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Kami juga minta tetap dukungan dari pihak akademisi UNIFA dan juga teman mitra terdekat, yaitu teman-teman dari CI dan juga NGO yang lain, dalam mengelola atau pengelolaan UPT KKPD ini, sehingga tugas tanggung jawab yang kami untuk close statement yang dapat kami berikan. Terima kasih banyak Pak Eli. Saya persilakan Mas Ismu untuk closing statement. Ya, terima kasih Mas. Untuk closing statement ini, saya ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah saya tidak bosan-bosan untuk menghimbau dan menyampaikan kepada semua bahwa konservasi itu mencakup 3 aspek. Perlindungan, pengawetan atau pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan. Jadi jangan hanya melihatnya di sisi melarang saja, tapi ada pemanfaatan berkelanjutan di situ. Hal yang kedua adalah kegiatan konservasi dan pengelolaan ini itu dari sisi tata kelola tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh satu lembaga saja, sehingga kami sebagai bagian dari mitra pembangunan, CI sebagai bagian dari mitra pembangunan itu mengajak dan mengencourage semua dari instansi sampai dengan para mahasiswa untuk bisa turut serta berperan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Mungkin itu saja Mas Evi, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ismu closing statement-nya. Dengan demikian pemaparan dan sesi tanya jawab sudah selesai. Terakhir dari saya sebelum saya serahkan kepada MC, mari kita bersama-sama mendukung pengelolaan di KKP KKI Mana, semua aspek, semua pihak, mari kita sama-sama mendukung untuk pelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Demikian acara kita pada pagi sampai siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk penutupan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Baik, demikian adalah webinar kita hari ini. Kami juga mendokumentasikan webinar kali ini dan dapat diakses kembali di YouTube kami jika ingin menayangkan kembali. Kemudian kami juga membagikan link survei bagi peserta webinar agar menjadi masukan bagi kami. Sertifikat akan tersedia bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi link survei dan melampirkan screenshot pada saat kegiatan. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Saya selaku MC, Rosita Sofiana Masa, di dalam webinar ini, dan terima kasih atas waktu Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami meminta waktu sebentar kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan kameranya
agar dapat mengambil foto bersama sebagai bentuk dokumentasi. Dan juga menyalakan mikrofon untuk saling sapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Rosita. Terima kasih Kembali, Bapak. semuanya. Para peserta mungkin bisa Terima kasih. menyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu. Oke, bisa nyalakan kameranya. Sebentar. Siap. 1, 2, 3. Oke. Bisa saling menyapa semuanya, silahkan. Terima kasih Mas Ismu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oh, ada Mbak Fitri dari Epapat. Ada Halo, Mas Ismu. Chandra. Lagi. Ya, Nah, Charles, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ya, Gimana, Kaimana? ya Reda. Tuhan baik sehat. Pak Eli, terima kasih Pak Eli untuk materinya. Bagus. Sama Pak Ismu, Terima thank you. kasih. Ya, Pak Terima Charles. kasih, Pak. Noras. Semoga bisa ketemu lagi. Pak Supandi, terima kasih. Mas, terima kasih. Thank you, Sama-sama thank Pak you. Eli, terima kasih.